Modul 2.2A10 Aksi Nyata Pembelajaran Sosial dan Emosional oleh Muhammad Suyatno, JGB 4, Sidoarjo. Apa itu pembelajaran sosial emosional atau Social Emotional Learning, SEL, atau kompetensi sosial emosional, KSE? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan: 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, rutin. Pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi atau cycle time, kegiatan membaca setelah jam makan siang. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Misalnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, protokol. Menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid, atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, dan lain-lain. 5 kompetensi pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, kesadaran sosial. Yang ketiga, pengelolaan diri. Yang keempat, keterampilan relasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness. Menurut Kabat-Zinn, konsep mindfulness atau kesadaran penuh dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Penerapan mindfulness dilakukan dengan tujuan untuk menenangkan pikiran. Kapan mindfulness muncul? Kesadaran penuh atau mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan, atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Berikut ini beberapa contoh kegiatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. 1. Seorang blogger yang sedang konsentrasi penuh membuat tulisan di blognya. 2. Seorang anak laki-laki
yang terlihat asik bermain mobil-mobilan tanpa terganggu oleh suara sekitarnya, seperti suara percakapan orang tuanya atau suara ribut lainnya. 3. Murid yang sedang memainkan musik. 4. Seorang remaja yang sedang membaca sebuah novel dan menikmati alur ceritanya dalam bacaannya tersebut. 5. Seorang bapak yang sedang menikmati segelas teh hangat atau menikmati pemandangan matahari terbenam. 6. Guru yang sedang mendengarkan murid dengan penuh perhatian. Teknik STOP untuk melatih kesadaran penuh. S. Stop atau berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. T. Take a deep breath atau tarik napas dalam. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Lakukan 2-3 kali. Napas masuk, napas keluar. O. Observe atau amati. Amati yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang napas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. P. Proceed atau lanjutkan. Latihan selesai. Silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Coba dengar siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Pelajaran kali ini kita belajar mendesain sebuah kata-kata mutiara, sebuah brosur atau sebuah banner menggunakan word boleh, menggunakan kata boleh atau ditulis tangan boleh. Berdasarkan ini kelompok yang suka mendengar saja ya, auditori yang kelompok ini estetik ya, menggambar tangan kayak yang kelompok ini kalian sudah mungkin tadi yang suka visual dan visual dan auditori juga estetik juga ya, nggak apa-apa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa mendesain sebuah pengumuman, atau di sini kalian boleh menggunakan kata-kata yang bijak ya, menggunakan word atau menggunakan font. Intinya kamu bisa mendesain di sini ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita fokuskan dulu biar pikiran rileks ya. Duduk yang rileks, tangan diletakkan di atas kaki. Duduk yang rileks, tangan diletakkan di atas kaki. Silakan matanya dipejamkan sambil instruksi dari saya. Silakan matanya dipejamkan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Tarik nafas lagi, rasakan. Keluarkan. Hasilkan rasa syukur dan
caranya, mereka cari cantik karena telah kurang bisa. Kalian ada kata syukur Indonesia, itu salah satu motivasi untuk meningkatkan rasa senang dan kebahagiaan untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendesain dengan tulisan tangan karena tidak bisa menggunakan kanva. Langkah tak harus sama jika fardunya berbeda. Yang dimaksud dari kata-kata ini adalah jika kita melangkah atau kita menjalani hidup, tak semua makhluk itu berjalan dengan sama. Jadi setiap makhluk sosial kita tidak bisa sama ratakan. Kita mempunyai jalannya masing-masing, kita mempunyai jalannya hidup masing-masing. Dan semoga kita bisa berjalan dengan apa yang kita mau dan apa yang kita sukseskan untuk di masa depan. Terima kasih. Kita intinya semua orang punya jalan hidup. Intinya kita harus memaksimalkan kemampuan kita ya. Kalau kalian suka olahraga, dimaksimalkan olahraganya. Kalian suka komputer, dimaksimalkan komputernya ya. Kalian suka fisika, dimaksimalkan fisikanya. Itu maksud dari teman kalian. Tepuk tangan terus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya dari kanva kami, Yakni waktu yang kamu gunakan untuk belajar tak akan sia-sia. Semua akan terbayar dengan hasil yang akan kamu inginkan. Artinya, jika kita meluangkan waktu untuk belajar, maka waktu yang kita luangkan tidak akan sia-sia. Oke, tepuk tangan untuk kamu ya. Jadi pesan yang bisa diambil, gunakan waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu bagaikan apa? Kalau kalian tidak memanfaatkan waktu secara maksimal, kalian akan ditebas waktu itu sendiri ya. Jadi
Kata kuncinya pandai-pandailah menggunakan waktu untuk belajar dimaksimalkan ya, waktu untuk sekolah dimaksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya desain kami. Kali ini kami menggunakan aplikasi Canva, kemudian kami warnai menggunakan spidol. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata hasil besar juga butuh usaha yang besar, yaitu apabila kita ingin mendapatkan meraih hasil yang maksimal, maka kita juga butuh kerja keras yang maksimal mungkin. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok 3, hasil besar juga butuh usaha yang besar, betul sekali ya. Jadi untuk meraih prestasi kita harus berusaha, kita harus belajar, kuat tenaga sebesar-besarnya. Oke, bagus sekali presentasi kelompok 3. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster kata-kata mutiara yang bertuliskan kata yang lebih keren dari orang yang mengajar impiannya. Artinya yakni karena mengejar satu impian tidak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak gangguan seperti masalah keluarga, pertemanan ataupun lingkungan sekitar kita. Maka dari itu kerjakan impian sebiar mungkin agar kalian jadi keren. Jadi orang yang sukses seperti Bill Gates, terus siapa yang sukses di Indonesia? Ya Pak Hamka itu ya, Pak Hamka yang kemarin itu bos apa jalan tol itu ya. Semua berasal dari sebuah impian ya. Kalian boleh cita-cita saya pengen kuliah di ITS, digambar logo ITS, ditempel di kamar. Cita-cita saya pengen punya mobil mewah Ferrari atau apa gitu. Ditempel. Jadi sebuah cita-cita dimulai dari sebuah impian kalian. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, materi kali ini sudah tersampaikan, hasilnya cukup bagus, kalian sudah paham mengenai desain poster menggunakan Canva atau menggunakan gambar biasa dengan sebuah. Jadi kalian sudah mengertikan apa makna dari sebuah poster tersebut. Untuk pelajaran minggu depan kita ganti mengedit desain foto, mengedit foto belum menggunakan Photoshop. Oke. Untuk akhir pembelajaran mungkin ada testimoni dari salah satu perwakilan, mungkin merasa senang atau gembira. Coba perwakilan salah satu cewek, boleh atau cowok atau dua anak boleh. Gimana perasaan kalian? Gimana perasaan kalian Pak Ayus setelah belajar tentang mendesain poster mutiara menggunakan Canva? Sangat menyenangkan karena baru belajar tentang ini. Pelajarannya sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Oke, perasaan kalian setelah belajar Canva gimana? Oke, tepuk tangan untuk Anda.
ilmu yang barokah, jadi anak yang soleh, bisa buatkan murah-murah. Silakan. Ini kan juga. Coba cedok ya, sebelum kita akhir pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Terima kasih. Salam dan bahagia.